Shalom Glorians, waktunya kita untuk renungan. Sebelum renungan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu sampai pada detik ini. Bapa, sebentar kami ingin mulai renungan, kiranya Kau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud dari isi firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, amin. Oke Glorians, renungan kita pada hari ini berjudul Cerdas Melihat Peluang untuk Bersaksi dengan Gemilang, yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8, yang pada ayat ke-4 berbunyi, dari setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Glorians, Rasul Paulus ini memiliki prinsip yang menarik loh, yaitu dia fokus memberitakan tentang Kristus untuk memegahkan Allah dan tak ada ruang untuk memegahkan diri. Glorians, Tuhan Yesus itu mengamanahkan pemberitaan Injil, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai dan mengarahkan orang percaya agar tindakannya sepadan dengan Kristus. Kita ini hidup di dunia tidak sekedar untuk melakukan perbuatan baik, tetapi bagaimana kita konsisten dengan perilaku dan perbuatan baik kita dengan ketulusan dan tanggung jawab kita. Pada bacaan ini, setelah Paulus bertemu dengan Kristus, dia itu menjadikan dirinya ini sebagai pemberita Injil yang konsisten pada rumah-rumah ibadat di hari Sabat. Pada konteks itu ya, pada bacaan ini gunanya apa sih sebenarnya? Agar orang-orang yang mendengar itu bisa mengenal Kristus, dia dapat membarui perilaku dirinya dia, dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Glorians, memang tidak mudah ya untuk menghadirkan kerajaan-kerajaan Allah dalam konteks kita yang beragam di Indonesia ini. Namun Injil itu mesti kita sebarkan, mesti kita sampaikan melalui tutur kata dan perbuatan kita yang mencerminkan, kembali lagi, tetap mencerminkan ajaran Kristus. Roh Kudus itu bekerja menolong kita bagaimana memberitakan Injil dalam hikmat. Jadi kita tuh harus meminta Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat supaya kita dapat memberitakan Injil. Dan kita juga harus cerdas melihat peluang dan setia membimbing mereka yang terbuka pada pemberitaan firman Tuhan. Bersaksi itu bukan karena ada waktu luang dan juga bukan dengan ambisi pribadi, tetapi merupakan tanggung jawab iman. Jadi kita harus cerdas melihat peluang yang ada untuk memberitakan Injil ke dalam apapun yang membuat kita sibuk. Jadi walaupun kita sibuk, tapi kita tetap harus cari peluang untuk tetap memberitakan Injil melalui tutur kata, melalui tindakan kita. Dan kita bisalah memulai memakai sosmed kita dengan memberitakan Injil juga, memberitakan kebaikan Tuhan. Dan kita sebagai pemuda-pemuda Kristus, sebagai anak-anak Kristus, kita harus menjadi youth influencer demi kemuliaan Tuhan. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa, berikanku hikmat untuk memberitakan keselamatan dengan mengelola waktu, pengetahuan, dan teknologi yang Engkau percayakan.